Globalisasi. Iya, kata yang tidak asing bagi kita. Globalisasi membuat dunia terasa tidak berjarak. Pertukaran informasi terjadi sangat cepat. Dan cara kita memandang dunia kini lebih jauh dan terbuka. Pasti dulu kamu tidak menyangka kalau berbincang dengan teman mancanegara rasanya seperti berada di ruang yang sama. Belanja barang impor seperti jajan di warung depan rumah. Rasanya dunia bergerak sangat cepat dan semua itu ada di tangan kita. Namun, di balik layar dunia yang hingar-bingar ini, apa yang sebenarnya terjadi, dan apa dampaknya bagi kita dan bangsa kita. Kemunculan globalisasi sudah ada sejak manusia mengenal perdagangan internasional sekitar tahun 1000 hingga 1500 sebelum Masehi. Itu artinya globalisasi sudah ada jauh sebelum Indonesia menjadi jajahan bangsa Eropa. Baru pada abad ke-18 revolusi industri pertama terjadi di Inggris, di mana tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin. Dan tidak berhenti sampai di situ. Tidak terasa revolusi industri kini sudah berada di tahap keempat. Kita tahu, tidak semua berdampak baik. Lalu, apa dampak buruk dari globalisasi ini bagi bangsa kita, terutama di bidang sosial? Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Saudara, aksi perundungan ini membuat resah orang tua korban. Aksi tawuran antar warga kembali terjadi di dua lokasi. Karena diduga terlibat kasus pornografi online dan korbannya merupakan sejumlah mahasiswa. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Itu hanyalah beberapa dampak negatif yang terjadi akibat globalisasi. Di samping itu, masih ada beberapa yang mungkin tidak kita sadari, seperti diskriminalisasi suku bangsa, sikap intoleran, maraknya individualisme, penyalahgunaan sosial media, dan masih banyak lagi. Tapi, mari kita merenung. Apakah ini bangsa Indonesia yang diharapkan oleh para pendiri bangsa? Indonesia adalah negara yang besar, dengan 3 pilar utamanya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang hebat. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni tahun 45, pada Sidang Perumusan Dasar Negara bersama BPUPKI. Saat itu BPUPKI menyetujui bahwa usulan dari Soekarno dapat ditindaklanjuti dengan dibentuknya PPKI. Pancasila mengalami penyesuaian seiring langkahnya menuju kemerdekaan. Harus kita sadari bahwa perjalanan semua ini tidaklah mulus. Soekarno pernah mengatakan kalau Pancasila adalah dasar filsafat dan jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Budaya inilah yang ingin dipertahankan oleh para pendiri bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Mereka yakin, dengan Pancasila, Indonesia memiliki fondasi yang kuat dan pegangan. Ideologi Pancasila adalah cara kita memandang berdasarkan nilai luhur Pancasila. Sebagai identitas bangsa, Pancasila merupakan bangsa Indonesia itu sendiri, dengan karakter dan cirinya yang khas. Soekarno juga pernah mengatakan, tidak ada dua bangsa yang berjuang dengan cara yang sama.
Setiap bangsa memiliki cara berjuangnya sendiri, mempunyai karakternya sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya, bangsa sebagai individu mempunyai karakternya sendiri. Sudah seharusnya kita bangsa Indonesia memahami filosofi Pancasila dengan baik, agar keutuhan dan persatuan bangsa bisa terjaga. Hanya sayangnya kini generasi muda sudah meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Globalisasi menjanjikan kepada kita ideologi alternatif seperti radikalisme, liberalisme, dan ideologi lain yang mudah dijangkau, sehingga menurunkan eksistensi dan daya tarik Pancasila. Itulah alasannya, sosial budaya Indonesia mulai luntur. Gotong royong, musyawarah, kehidupan sosial yang rukun dan harmonis kini mulai pudar. Kita, bagaikan sapu lidi yang terlepas ikatannya. Memang, globalisasi tidak bisa kita hindari. Tapi setidaknya, kita punya Pancasila sebagai penyaring arus deras itu, sehingga arusnya tidak terlampau deras. Kita tidak bisa sekedar memahami Pancasila, namun harus dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan kita pribadi dan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga akan tumbuh kesadaran dan kebutuhan untuk hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Jangan sampai kita lupa apa yang menyatukan kita semua. Jangan sampai kita lupa apa yang menjadikan bangsa ini ada. Dan jangan sampai kita lupa dengan cita-cita mulia yang diperjuangkan dari masa ke masa untuk kita dan anak cucu kita. Terima kasih.